Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada 3 pertanyaan untuk kita dalami dan untuk kita sharing. Bisa sharing apapun, kita kaitkan dengan ini. Apa yang mendorong pemilik kebun anggur untuk mempekerjakan orang-orang di kebun anggur miliknya? Yang kedua, bagaimana para pekerja diperlakukan oleh pemilik kebun anggur? Yang ketiga, mengapa pekerjaan yang kita lakukan dikatakan sebagai sarana perwujudan dalam sejarah perencanaan ilahi? Silakan untuk pertemuan keempat, silakan kaum ibu atau kaum perempuan dulu yang melakukan sharing. Sekali lagi, sharing ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain ya, yang anonim silakan. Tidak masalah ya. Dikaitkan dengan pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari dan refleksi terdalamnya apa yang kita bisa dapatkan. Dari Bu Koni kali. Silakan Bu. Pas loh. Oh, pas dulu. Mama Priska. Dia absen satu-satu ya. Bu Sigar. Oh. Bu Sumi. Silakan Bu. Ya, memang tentang hal ini memang cukup berat untuk memahaminya ya. Tetapi masih bisa dengan refleksi dan sharing. Atau dari Bu Ratna? Bu Tarno mungkin? Belum ya. Mama Desi mungkin? Kalau belum dari ibu-ibunya, dari bapak-bapaknya. Pak Alek mungkin, Pak Alek. Silakan Pak. Yang banyak bekerja di daerah ini kan pasti memiliki sharing pengalaman. Ya, itulah. Ya kan kalau Pak Alek pasti, kalau Bang Alek lain. Kita udah tahu Pak Alek dokter. Kalau Bang Alek pasti Bang Alek ini. Pak Ransa mungkin? Untuk Bapak Alek. Bang Alek. oh mungkin udah, silakan. Apa yang mendorong pemilik kebun anggur untuk mempekerjakan orang-orang di kebun? Jika kita lihat dari bacaan Injil Matius pada malam hari ini, dikatakan bahwa yang menyebabkan pemilik kebun itu mempekerjakan karena melihat banyak sekali orang-orang yang menganggur di pasar, sehingga tergeraklah hatinya untuk mengajak orang-orang yang menganggur tersebut untuk dipekerjakan bekerja di kebun anggur miliknya. Ya, silakan. Mungkin ada lagi. Saya coba ya. Ya, Bu Sumi, silakan Bu. Apa yang mendorong pemilik kebun anggur untuk mempekerjakan sama seperti yang tadi Bang Alek tadi. Ini pemilik anggur tadi kan dia pertama jalan di pasar pada jam berapa itu dia pergi kan. Lihatnya ada orang nganggur di pasar, disuruhnya lagi ke kebun anggurnya. Baik. Tidak lama lagi dia pergi lagi ke suatu tempat, dia banyak orang juga nganggur. Kenapa? Kok tidak ada kegiatan? Kata orang itu bilang dia tidak bekerja karena tidak ada yang mengupah dia. Ya. Terus yang kedua, bagaimana para pekerja itu diperlakukan oleh pemilik kebun? Lalu dia bilang dengan mereka, pergilah ke kebun itu
Cuman dia sepakat dengan mereka tadi kan, mereka bekerja sehari 1 dinar. Mau kamu bekerja berapa jam, pokoknya sehari sekian. Tadi kan, cuman mungkin karena yang ini tadi kan ada di sini yang orang yang kerjanya lama, sekali mereka pergi ke waktu mendapat upah, dia pikir udah, dia lupa kesepakatannya tadi itu. Kan sepakatnya tadi 1 hari 1 dinar. Dia enggak bilang berapa jam kamu kerja, akan dibayar sesuai jam. Makanya dari yang mereka yang kerjanya lama tadi itu ngiri dia. Kok dia yang baru kerja 1 dinar? Saya yang udah berjam-jam, misalnya Bang Alek misalnya dengan siapa bekerja dengan Jonas, Bang Alek kerja 24 jam. 5 jam, Jonas sana belajar 5 jam sama 2 jam kok beda gitu. Mirip kita kan. Itu karena kita manusiawi. Saya pernah baca di yang di apa namanya ini? Untuk yang Santo Mikael itu kan ada mereka itu yang namanya itu untuk doanya itu apa namanya itu, doa yang sering doa-doa di situ kan ada. Nah, di situ dia bilang kalau kita bekerja sesuai dengan hati hanya untuk melayani, kita tidak memikirkan berapapun upah yang akan kita terima, karena kita bekerja untuk ikhlas untuk membantu. Tapi kalau kita bekerja hanya mengharapkan upah tadi, pasti kita akan memikirkan jam yang mau kita kerjakan. Oh, saya ini sudah bekerja sekian jam, jadi upah saya harus sesuai dengan jamnya itu tadi. Kalau dia menerimanya sedikit, dia bekerjanya udah berapa jam gitu, pasti dia perhitungkan, oh ini udah 10 jam nih, masa kerja saya 10 jam hanya sekian. Tapi kalau dia bekerja dengan ikhlas hati tadi, tapi kan susah nyari orang yang kayak gitu. Nah itu, jadi kerelaan hati kita dalam bekerja itu yang masih untuk saat ini yang kita masih itu. Masa saya udah bantu-bantu itu saya tidak dibayar. Itu masih banyak dalam diri kita. Mungkin ini kali yang disuruh refleksi di sini. Masa orang lain dikasih duit, umat Katolik milih tak dikasih duit, ya kan? Itu ada yang ngambek tuh. Jadi mungkin itu. Masa saya udah kenal beliau bertahun-tahun, orang yang baru kenal beberapa hari sudah dikasih kan? Itu kan suka-suka yang ngasih sebenarnya. Dia yang punya duit kan, itulah dia. Baik. Terima kasih Bu, luar biasa. Silakan Pak. Menurut saya kebun anggur itu hanya ilustrasi saja. Ya. Yang sebenarnya adalah tempat yang abadi yang dijanjikan oleh Tuhan, Ya. yaitu surga. Baik. Jadi Tuhan itu melihat ada yang mungkin sudah memuliakan Dia, ada yang tidak begitu. Ya. Nah, sehingga Dia memberikan kesempatan waktu kepada manusia, karena manusia sangat banyak menganggur, tidak memuliakan Tuhan. Nah, sehingga itu diberi kesempatan untuk bekerja di kebun anggur, artinya tadi memuliakan Tuhan untuk menuju jalan kedamaian yang abadi. Nah, di situ memang dilihat dari Injil ini bahwa waktu dari masing-masing si pekerja dari dia masuk sampai pulang itu tidak sama. Ada yang mungkin sepenuh hari, ada yang setengah hari, ada yang cuma 1 jam seperti tadi disampaikan. Tapi gajinya itu sama, upahnya sama, sama-sama 1 dinar. Nah, kenapa yang belakangan hanya 1 jam bekerja itu gajinya sama, dihargainya? Berarti kembali kepada iman. Siapa yang memiliki iman yang kuat dan percaya kepada Tuhan, berarti dia memiliki kualitas iman yang bagus, yang tinggi. Sehingga walaupun tadi yang sudah berpuluh-puluh jam dia sudah bekerja melakukan, nah berarti kualitas imannya itu
belum belum sekuat yang 1 jam. Baik. Nah, itu menurut saya seperti itu. Jadi kembali kepada kita, misalnya orang setiap hari berdoa, mungkin setiap ke gereja ini itu, tapi mungkin ada yang sangat kusuk. Artinya mungkin hanya 2-3 kali saja ke gereja, atau di dalam pertemuan begini, ya bisa saja itu kualitas imannya barangkali sepenuhnya kepada Tuhan. Masuk itu menurut pendapat saya. Baik, terima kasih Pak. Silakan yang lain. Silakan. Nenek Tam-tam. Silakan Bu. Atau Pak Jutin? Belum. Pak Ambros? Atau anak muda? Yonas? Ini puji Tuhan ada Yonas. Yang lainnya belum muncul. Dan ada satu. Ya. Kira diajak sama Pak Alek kali. Harus ya. Ayo Bu, silakan. Atau memang Minggu Palma ini minggu pekan sunyi? Belum. Ada Bu Koni? Belum juga ya. Baik, kalau belum nanti bisa direfleksikan di rumah, karena memang pada pertemuan keempat ini sebenarnya membongkar kemunafikan hati kita. Bacaan kebun anggur ini kan bacaan yang tersulit untuk memahaminya. Apakah Yesus ini memberikan perumpamaan untuk pedagang atau untuk pengusaha? Kalau pengusaha model seperti ini, siapa yang mau bekerja dengan dia kan? Aku suka-suka aku lah gaji orang, aku punya duit. Ya kan? Tapi ini maksudnya sesuatu yang dalam dari hal belas kasih Allah. Maka mari kita masuk ke refleksi kita. Cerita tentang keterbukaan dan kemurahan hati pemilik kebun anggur ini mengumpamakan keterbukaan dan kemurahan hati pemerintahan Allah yang melampaui semua perhitungan manusia. Jadi kebun anggur ini, kalau kita tahu anggur itu kan sebenarnya banyak yang berpikir anggur itu punya pokok. Tidak. Anggur itu tanaman yang menjalar. Dia harus ada penopangnya. Maka sehebat apapun anggur tanpa penopang, maka Yesus katakan, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Jadi pokok itu, dia itu membuat anggur itu bisa tumbuh, berkembang, menjalar dengan baik. Sama seperti sahang ya. Kalau tidak ada pokok yang kuat, biasa dari turus bahasa kami itu, dari kayu belian, maka dia bisa melingkar dengan baik dan rimbun dia. Ya. Tapi kalau dia pokok kayak kayu-kayu yang biasa itu sepertinya tidak terlalu, apalagi kalau kayu hidup, tidak mampu dia. Dan itulah tanaman menjalar namanya. Ya. Tetapi ya, belas kasih Allah itu begitu besar, luar biasa kepada umat manusia. Pertama-tama ya, tergambar komitmen Allah yang tanpa batas untuk melibatkan semua orang yang mencari ke dalam kerajaannya. Jadi kerajaan Allah itu ibaratnya kebun anggur. Kita itu adalah pekerja-pekerjanya. Maka jangan heran, belum tentu orang yang udah dibaptis dari bayi lalu aktif di gereja. Nah, orang yang baru dibaptis justru rajin dia ke gereja. Ya, bahkan mau melayani. Ya. Maka jangan heran-heran misalnya orang baru mengenal Kristus itu kesaksian di TikTok, kesaksian di mana-mana dia bersaksi. Ya kan? Karena memang tugas kita sebagai umat Katolik itu kan tugas yang kelima itu martiria, kesaksian iman. Tapi kesaksian iman yang hidup. Maka dalam doa pagi itu kan selalu ya kita bersyukur, ya berilah kami iman yang hidup. Iman yang hidup, bukan iman yang mati.
Ya kan? Iman yang hidup. Ya. Iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Nah itu. Ya. Jadi kalau kita doa pagi itu kan ada doa pagi di ibadah bakti, itu kita biasakan. Ya. Allah dan Bapa, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu atas hari yang baru ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Ya. Itu penting kita pahami. Doa pagi itu. Dan itu sesuatu yang refleksinya dalam. Kita berdoa pagi seperti itu. Ya. Iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Ya. Dan memang kalau kita dalami itu begitu besar kasih Allah. Ya. Lalu diharapkan lagi, bimbinglah kami dengan rohmu agar kami semakin serupa dengan Yesus Kristus, putramu. Kan begitu. Ya. Semoga perkataan kami hari ini dan skala perbuatan kami menyenangkan hatimu. Jadi memang kita harus menyenangkan Allah. Ya kan? Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai. Ya. Supaya kami melakukan kebaikan seperti engkau baik hati bagi semua orang. Allah itu baik hati bagi semua orang. Ini kan refleksi terdalam nih. Kalau kita ini ya, lama untuk mencari refleksi bacaan ini nih. Rupanya di doa pagi itu terpancar dia jawabannya. Ya. Jadi dilanjutkan, kami akan berusaha ya menerima ya suka, keadaan suka dan duka dengan tabah, dengan hati yang tabah, membuka hati kita. Maka kita mohon doa dari Bunda Maria, Santa Bunda Allah, Santa Maria, Bunda Yesus, jagailah kami anakmu. Mari baru kita memuliakan Tuhan. Jadi refleksi terdalam sebagai orang beriman itu, dalam setiap pekerjaan itu haruslah kita berdoa. Saya sangat senang misalnya di Rumah Sakit Antonius itu pagi-pagi sudah berdoa. Ya kan? Nah, tapi terkadang kita ini pura-pura lupa doa malaikat. Dan sering juga saya lakukan kan. Apalagi kalau asik ngomong. Iya kan? Nah itu. Ya. Jadi itu tanda tanya bagi kita, refleksi terdalam. Kita sebagai pekerja kebun anggur Allah itu yang sudah masuk sebagai pekerjanya. Jadi baptis itu adalah tanda rahmat ilahi bahwa kita adalah pekerja. Maka kita disebut murid-murid Kristus. Putra-putri Allah kan, murid-murid Kristus. Maka kata Yesus itu kan, ya, kita harus menyangkal diri, memikul salib kita dan mengikut Yesus. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Sama seperti kalau saya misa pagi itu, udah bangun jam 4. Atau misalnya saya biasanya kalau awal tidurnya itu jam 3 udah bangun kan. Oh masih tidur lagi. Jam 4. Ya kan? Ah udah nih. Ah baring-baring dulu nanti bablas dia jam 5. Jadi untuk bekerja di ladang Tuhan itu atau di kebun anggur Tuhan itu membutuhkan yang namanya iman yang hidup. Kalau kita misalnya tidak memiliki iman yang hidup, kita ngajak anak ke gereja itu sulit. Yolah ke gereja, kita tidak ke gereja. Buat baik, kita tidak buat baik. Yolah kita berdoa, kita tidak berdoa. Guyonan di kampung mama saya, makan dan ubi pun berdoa katanya. Jadi ketawa orang sekampung dengarnya. Pakai bahasa kampung kan. Ya, kalau saya pakai bahasa itu geli-geli. Karena didengar, akhirnya diolok.
Makan daun ubi pun berdoa. Sekali dia makan daging babi, enggak dia berdoa memang dasar dia. Karena anaknya kan habis sekolah minggu. Pak, kita tuh sebelum makan harus berdoa. Karena si bapak ini, mungkin dia itulah tadi, agama Katoliknya hanya baptis ya. Lalu makan daun ubi pun berdoa katanya kan. Lalu anaknya kan, akhirnya waktu ditinting lah sama orang kampung. Nah, kau makan babi pun tak berdoa gak? Jadi itu tadi. Ya. Jadi memang membutuhkan yang namanya waktu. Allah itu menyapa dan menegur kita. Kenapa tidak ke gereja, kata Allah kan? Kerja Allah, ya kan? Emangnya kalau tidak kerja nanti tidak dapat uang nih. Oke. Jadi saya teringat dengan misa tuh kan. Misa tuh mulai dari jam 5:30. Jam 6 pagi, 5:30 tuh kalau di ini ya, kalau hari Minggu ya, itu 5:30 tuh di Kapel Antonius tuh 5:30. Nah, ya, waktu tadi saya siaran radio pagi itu jam 5 itu udah nunggu beberapa orang. Nunggu di depan pintu suster tuh. Itu 5:30. Nah, jadi jam 6 Bunda Maria Jeruju, Agustino, kemudian keluarga kudus ya. Nah, nanti enggak tahu kalau katedral ya masih kali jam 6 kan. Lalu kalau nanti 6:30 ada Stella Maris, ada ini ya, GB, walaupun pakai bahasa Mandarin. Nah, cobalah masuk di situ bahasa Mandarin. Ya kan? Kemudian ada di Sisilia dan sebagainya. Nanti turun lagi jam 7. 7 ada di sana STT Pastor Bonus jam 7. Jam 8 BMJ, MRPD, keluarga kudus. Sekarang keluarga kudus 5 kali misa nanti April. Ya, ada katedral ya. Ada Agustinus, di mana mau lagi misanya? Ya kan? Di Sisilia, di Hieronymus, itu rata-rata jam 8. Ya tadi jam 6 juga Hieronymus kan. Lalu 8:30 Stella Maris, ya. Kemudian katedral dan beberapa paroki yang lainnya. Lalu itu batasnya 8:30. Nanti sore mulai 4:30, jam 5. Ya, ingat saya dulu itu kalau jam 5 di katedral tidak terkejar, jam 5:30 di GB. Kalau tidak terkejar 5:30, jam 6 di MRPD. Tidak terkejar lagi di katedral jam 7. Nah, sekarang keluarga kudus jam 6. Ya. Jadi alangkah naibnya kalau kita tidak bisa itu kan. Nah, itu kan melambangkan bahwa ya sakramen Ekaristi itu yang kita terima dari Allah itu adalah utuh Yesus Kristus. Dan itu mengingatkan kita kembali pada masa Prapaskah ini bahwa bekerja apapun tidak ada. Ya bahkan sampai dulu di Stella Maris itu Pastor Dirjo tuh minta dispensasi khusus diadakan misa hari Sabtu, wujudnya hari Minggu. Itu pertama kali Stella Maris tuh jam 5. Setelah itu beberapa paroki ikut. Akhirnya jam 6 kebijakannya. Jam 6 itu sudah dianggap misa hari Minggu. Itu kan penuh kontroversial tuh. Akhirnya sekarang udah keluarga kudus, Stella Maris, ya. Saya tidak tahu katedral masih. MRPD, itu kan. Jadi aneh orang Katolik tidak ke gereja, udah dikasih waktu Tuhan itu. Alasannya apa lagi gitu, Pak? Kalau sakit ya kontak ya. Misalnya kalau di BMJ ini sakit misalnya. Ya kan? Di Rupinus nih memang ada yang sakit. Memang tidak bisa, ya kan tinggal telepon. Ketua lingkungan langsung atau telepon saya. Mau diantar komuninya kan begitu. Kurang apa lagi? Ya kan? Nah, berarti memang apalagi untuk anak-anak muda ini kan. Anak kos, anak asrama, tahap apa yang digulatnya di dalam kos. Ya kan? Kalau dia ngurus suami, ngurus kan memang dasar memang dia pemalas. Nah, itu maksudnya. Maka kalau kita pemalas ini susah. Makanya Yesus katakan itu perumpamaan kebun anggur. Nah, jadi mau jam berapapun Yesus tuh siap. Sampai nanti detik terakhir pun Yesus tetap memberikan
dirinya utuh itu. Tetapi ada orang yang mengatakan dirinya itu ya dari lahir dibaptis, lalu dia bersungut-sungut mau minta sesuatu yang lebih dari Tuhan. Apalagi yang perlu lebih dari Tuhan? Ya. Terkadang hal-hal ini juga sebagai kritikan bagi orang yang sudah merasa dibaptis bayi. Cukuplah katanya kan. Cukup jadi baptis, kata orang dari daerah-daerah barat itu kan. Ke gereja tuh baptis, kawin dah, lalu meninggal. Tahu-tahu meninggal. Ya kan? Katolik rupa orang ini kan. Nah, ini juga kritikan bagi kita sebagai seorang pekerja yang memahami itu, bahwa bekerja itu adalah suatu bentuk cinta Allah kepada kita. Makanya berbeda dengan perhitungan kuantitatif dari ekonomi pasar kita, ekonomi Allah tidak menghitung kuantitas pengabdian dan hasilnya. Orang lemah yang sering ditinggalkan, tetapi dicari Tuhan dan diberi anugerah kerajaan yang sama penuh dengan mereka yang sejak awal menjadi abdi Allah yang setia dan pelayan sesama. Jadi sama. Ya. Sekarang nih kalau di TikTok, di Snap video, di YouTube, itu kan orang berdebat masalah agama. Ya. Ujung-ujungnya yang berdebat masalah agama ini kan adalah orang-orang yang hanya mencari popularitas kan. Sensasional. Tetapi ada juga yang memang, makanya para pastor sekarang gerakannya kan katekesi audiovisual. Para pastor tuh di Instagram, saya luar biasa lah semenjak pastor-pastor akhirnya memberikan katekesi. Karena udah tidak bisa lagi kita memberikan katekesi itu modal ketemu lagi, enggak. Jadi sekarang umat Katolik itu kalau tidak paham tentang ajaran Katolik itu, bisa buka mau apa? YouTube? Mau buka mana? Ya kan? TikTok? Karena anak muda suka TikTok. Ya kan? Dengan luar biasa pastornya itu. Ya. Kemudian snack video. Ya. Jadi kita tinggal buka di Instagram. Ya. Kita tahu dulu ada ya Pastor Eko, Pastor Agro, sekarang ada Pastor apa tuh yang ketawanya seperti ketawa kuntilanak, dia bilang lucu, gemuk orang itu. Nah, tuh suka saya dengarnya. Dan beberapa pastor memberikan katekesi audiovisual supaya jangan sampai umat Katolik itu disesatkan. Ya. Sering kita nih kan baru dengar TikTok orang dah mulai goyah iman kita. Ya kan? Tapi ketika kita dengar TikTok lagi yang Kristen, bangkit lagi iman kita. Ya imannya panas-panas tai ayam kan. Nanti dengar lagi TikTok orang yang keluar dari Kristen, mulai goyah lagi. Mulai kan. Tapi mulai baca kitab suci bagus. Ya. Nanti ada lagi lawannya tuh kan. Akhirnya terjadilah yang namanya ya. Memang bekerja di ladang Tuhan nih atau bekerja di kebun anggur Tuhan itu membutuhkan yang namanya ya pengabdian. Perumpamaan ini tidak bermaksud menawarkan teori ekonomi dan lapangan kerja alternatif, namun mengupamakan hal kerajaan Allah melalui cerita tentang pencarian pekerja-pekerja dan pemberian upah yang adil dan bermurah hati bagi semua, menunjukkan bahwa Yesus memiliki visi berbeda tentang nilai kerja dan upah yang adil dan benar daripada sering terdapat di dunia. Ekonomi sekarang yang cenderung mengurangi tenaga kerja manusia demi mekanisasi atau hanya mencari tenaga kerja paling kompetitif yang ada kalanya diiming-iming dengan imbalan setinggi langit, dengan akibat bahwa masyarakat menjadi semakin senjang. Kita kemarin bahas tentang sawit. Mengapa dulu kita tak pikir kalau 10% atau 20% dari TBS kan? Ngapa kita harus bagi hasil 10-2? Kalau 10% ya dari TBS, tandan buah segar itu kita dapat, nah itu tadi 25 hektar 2 minggu misalnya, anggap 1 ton, 25 ton. 10%-nya kan 2,5 ton. Kali kan 2.000, sekitar lah 5 juta, ceng-ceng kan. Itu paling sedikit. Karena kita tidak berhitung tadi. Tenang, kalian dapat 2 bang. 82. Apa tuh 82? Ya kan? Udah itu 2 pun, ya ini potong pupuk, potong angkut. Loh,
Iya kan? Berarti 82 itu 2 lagi dibagi. Akhirnya dapatlah 25 hektar hanya, ya kan? 500.000. Padahal 25 hektar. Nah, ini ekonomi yang tidak berkeadilan namanya. Jadi kalau saya beberapa kali berikan penyuluhan di Bengkayang dulu, banyak gak kamu tanah? Banyak pak. Ada sertifikat nggak? Nggak ada katanya. Nggak bisa gadai bank. Orang lain, mohon maaf, transmigrasi dapat 2 hektar, punya sertifikat, gadai di bank, dapat 70 juta, 100 juta, modal usaha dia putar kan? Nah kita kan nggak ada sertifikat, mau gadai bank apa? Paling gadai ke bank Aleknya kali. Tapi kalau dia ada duit, enggak. Kalau enggak ada duit, atau ke bank Ian kan. Kalau kita tak ada sertifikat enggak bisa. Maka mari yang sudah paham melek baca tulis nih, tanahnya disertifikat. Kalau udah enggak disertifikat ya susah lah. Enggak ada hak milik, enggak ada modal. Lumayan tuh, misalnya 10 hektar dapat modal di bank 50 juta, dapat 500 juta, ya kan? Lumayan lah kan? Bisa untuk modal anak, untuk usaha. Tapi kalau tidak ada modal sertifikat, ya susah. Bank tidak akan bisa memberikan itu. Ya, kredit. Bahkan bank tuh katanya langsung lihat, udah buat sawit tuh 75 juta, oke katanya. Duit bank banyak nih sekarang, kur namanya, kur kan gitu. Seperti anak ayam. Nah, jadi jelas di situ. Ada sedikit orang yang mendapat segalanya, ada banyak orang yang ditinggalkan tanpa apa-apa. Cerita perumpamaan ini bermanfaat. Beberapa nilai yang hilang dari ekonomi pasar modern yang berfokus pada kuantitas saja. Dalam kisah ini terlihat nilai tinggi kesempatan kerja, nilai keadilan dan kemurahan hati untuk semua orang. Juga bagi mereka yang karena alasan di luar kemampuannya sendiri tidak siap untuk ikut berkompetisi bila terukur kuantitatif. Martabat mereka ini tidak kurang di mata Tuhan dan perlu dihormati demi kebaikan kita bersama. Tak jarang lembaga-lembaga yang dulunya kita bersama, mohon maaf misalnya katanya untuk memberdayakan orang kecil, akhirnya kan nepotisme juga dari situ. Ya kan? Ya karena memang bapak mamanya di situ. Ya enggak apa-apa. Selama kita mempersiapkan anak kita dengan baik. Kalau pandangan pribadi saya ya. Ya kan? Karena memang peluang kerja minim. Tapi kita punya kualitas anak yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan kan? Jangan iri dengan orang seperti itu. Kita lah yang harus memperbaiki nilai standar kualitas pendidikan anak kita. Terkadang kita nih iri, jangan ngerecoki orang. Ya kan? Itu namanya. Ya. Bodoh dah lewat, pintar tak nyampe. Akhirnya apa? Lalulah orang tuh diirikan terus. Dan akibatnya kita tidak bisa apa-apa. Makanya jangan heran misalnya dokter, anaknya dokter semua. Saya salut itu ada keluarga itu 12. Semuanya dokter. Dari abangnya dokter semuanya, sampai anaknya dokter. Ya karena memang itu. Dia kalau pengacara, anaknya pengacara semua. Ya karena memang sakit kalau membuka usaha baru itu. Tapi kalau meneruskan itu udah mudah lah, udah punya nama. Jangan telur mata sapi. Ya kan, ayam punya telur, sapi punya nama. Atau telur mata kerbau. Kalau yang 2 itu kan telur mata kerbau. Kalau 3 itu telur mata naga. Telur ayam katanya, tapi namanya lain. Ya kalau saya pikir begitu. Jadi kalau yang sudah membuka usaha itu, teruskanlah usaha itu dengan baik dan bekerjalah dengan ya semaksimal mungkin dengan tiada meniadakan Tuhan. Hari Minggu tutup, ya kan? Ini hari Minggu banting tulang kan? Makin hari Minggu makin buka, ya kan? Nah, ya itulah ekonomi pasar ya. Indomaret, Alfamart tuh tidak ada tutup hari Minggu tuh. Pokoknya Lebaran pun tidak tutup, Natal pun tidak tutup. Itulah kesempatan mereka. Karena itulah ekonomi pasar sekarang 24 jam ya. Karena ekonomi berputar katanya. Nah,
Martabat mereka ini tidak kurang di mata Tuhan dan mereka dihormati demi kebaikan kita bersama. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, jangan takut dengan pandangan orang misalnya. Ya, didiklah anak itu dengan baik dan benar, bekerja dengan baik dan benar. Ya. Saya teringat seorang pejabat publik kita itu, dia itu anak-anaknya tidak ada mau jadi PNS. Ya, Pak Ambros kenal lah, ya kan. Diarahkan ke usaha, tapi usaha juga tak maksimal kan. Cobalah satu ke birokrasi kan gitu. Sayang gitu kan. Hanya ya itu tadi, sayang. Karena memang sektor pekerjaan ini semakin kompetitif. Ya puji Tuhan lah yang sudah PNS, yang sudah P3K, yang sudah masuk ke lembaga-lembaga ya. Karena banyak yang membutuhkan pekerjaan. Mengapa sih orang suka di PNS ya kan? Karena baru apa-apa sudah dapat pinjaman bank kan. Makanya banyak orang tuh langsung gadaikan SK, sekolah ada SK-nya. Ya kalau produk-produk zaman lama dulu enggak ngerti itu. Kalau zaman bapak saya itu enggak ngerti dia. Bapak saya malah terkejut. Karena apa? Dulu 500.000 bank enggak mau ngasih. Pegawai negeri itu miskin kata BRI. 500.000 mau minjam. Tak dikasih, gaji bapak tak cukup, oh katanya. Itu BRI tuh. Kalau sekarang coba, masih CPNS tuh, udah dikasih pinjaman. Saya pernah ngolok-ngolok minjam BRI itu, dikasihnya. Ngolok-ngolok tuh. Saya pikir enggak dikasih kan. Sekarang 2-3 hari selesai tuh. CU lambat. Ya kan? Karena apa? Ya, uang tuh berputar terus. Bahkan yang sekarang yang pensiun-pensiun tuh dikasih kartu kredit oleh BNI, ya kan? Oleh apa ya? Kok apa maksudnya kan? Karena pensiun itu kan orang tak produktif tapi punya gaji. Ya. Makanya dulu nggak boleh pakai ATM. Tahu-tahu kok udah bisa Pak pakai ATM? Itulah dikasih ATM katanya. Dulu katanya nggak boleh pakai ATM. Supaya datang ke bank biar dia ketemu kawannya cerita-cerita. Masih tahun-tahun supaya ngantri. Oh masih hidup kawan ini. Ya kan? Rupa sekarang enggak lagi pakai ATM dah. Enggak boleh pakai ATM. Entah gajinya dipakai siapa. Diambil siapa. Ya kan? Kalau dulu saya lihat itu kan di bank-bank tuh, BRI lah terutama kan, sampai pakai tenda deh kalau udah orang. Jadi janganlah coba-coba tanggal muda tuh ngambil duit itu udah kelompok pensiun, ya kan? Kalau kita mau ngambil duit tuh tanggal belasan, kalau untuk, nah, jadi itu sebagai bentuk bagaimana ya kita melihat bahwa ekonomi itu terus berputar.